Tahun baru membawa gejolak besar di tubuh Real Madrid. Xabi Alonso resmi meninggalkan kursi pelatih hanya 8 bulan setelah penunjukannya, sebuah periode singkat yang diwarnai pasang surut dan tekanan tanpa jeda. Sejak awal musim, Madrid berjalan di atas ekspektasi tinggi dan kekalahan menyakitkan dari Barcelona di ajang Supercopa de España menjadi titik yang mempercepat keputusan manajemen. Pengumuman perpisahan Alonso nyaris bersamaan dengan penunjukan Alvaro Arbeloa sebagai pengganti mengisyaratkan bahwa perubahan ini bukan reaksi spontan. Pergantian tersebut tampak sebagai bagian dari rencana yang sudah disiapkan jauh sebelum El Clasico terakhir dimainkan. Netgoal Plus kali ini akan mengulas latar belakang kepergian Xabi Alonso dari Real Madrid, sebuah episode penting yang membuka babak baru di Santiago Bernabeu. Kerjasama singkat antara Xabi Alonso dan Real Madrid pada akhirnya menegaskan satu realitas penting. Madrid dengan skuad bertabur mega bintang ternyata bukan medan ideal bagi pelatih yang menuntut kolektivitas ketat, sistem kompleks, dan disiplin tinggi seperti Alonso. Sejak awal ada kesan bahwa arah yang diambil klub dalam perekrutan sudah mengandung risiko besar. Kepergian Alonso pun terasa mengejutkan. Meski dikemas sebagai keputusan bersama, laporan Marca menyebut sang pelatih sejatinya tidak pernah berniat angkat kaki. Justru pihak klub yang lebih dulu menghubunginya dan menyodorkan opsi perpisahan. Tren hasil yang kurang stabil serta dinamika ruang ganti menjadi pertimbangan utama manajemen dalam mengambil langkah tersebut. Menariknya, Alonso sendiri masih menunjukkan sikap optimistis usai kekalahan dari Barcelona. Kami harus melupakan hasil ini secepat mungkin. Ini adalah kompetisi yang paling tidak penting dari semua yang kami ikuti. Kami harus menatap ke depan, memulihkan pemain yang cedera, mengembalikan moral tim, dan terus melaju, ujarnya. Sebuah pernyataan yang menggambarkan bahwa ia belum melihat kekalahan itu sebagai akhir segalanya. Namun, sudut pandang manajemen berbeda. Bagi para petinggi Madrid, hasil tersebut justru menjadi alarm keras. Setelah setengah musim di bawah Alonso, performa Kylian Mbappe dan rekan-rekannya dinilai stagnan. Madrid tertinggal 4 poin dari Barcelona di La Liga dan hanya bertengger di peringkat ke-7 fase grup Liga Champions, posisi yang jauh dari standar klub. Masalah terbesar justru muncul di balik layar. Usai final, Alonso meminta para pemain tetap berada di lapangan untuk memberikan penghormatan kepada tim juara. Namun, Mbappe justru menginstruksikan sebaliknya. Sebagian besar pemain memilih mengikuti arahan sang bintang, sebuah momen kecil yang mencerminkan retaknya otoritas pelatih di ruang ganti. Xabi Alonso pun disebut tidak sanggup menghadapi dominasi ego para pemain bintang Real Madrid, terlebih ketika otoritasnya sebagai pelatih kerap diabaikan. Dalam keseharian tim, ia merasa kurang dihormati saat sesi latihan, mulai dari pemain datang mepet waktu, berlatih tanpa intensitas, hingga langsung pulang tanpa mengikuti sesi tambahan, sementara dukungan klub pun dinilai tidak cukup kuat untuk menegakkan disiplin. Frustrasi itu akhirnya memuncak dalam keluhannya yang mencerminkan inti masalah di Bernabeu. Kalian tidak bisa memberikan kekuasaan sebesar ini kepada para pemain. Menurut The Athletic, ketegangan antara Alonso dan beberapa pemain kunci sebenarnya sudah muncul lebih awal. Vinicius Junior disebut termasuk yang kurang nyaman dengan perubahan signifikan dalam manajemen tim di era Alonso. Ketidakpuasan itu bahkan berdampak hingga membuat Vinicius enggan membahas perpanjangan kontrak. Padahal Alonso datang ke Madrid dengan reputasi mentereng sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa. Selama 3 musim di Bayer Leverkusen, pria 44 tahun itu dikenal sebagai ahli taktik yang detail dan visioner. Ia menuntut timnya menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan dengan sistem yang rapi dan dapat dijalankan siapapun. Pendekatan itu sangat kontras dengan era Carlo Ancelotti sebelumnya. Di bawah Ancelotti, pemain Real Madrid menikmati kebebasan bergerak yang luas. Mega bintang seperti Vinicius berkembang pesat karena diberi ruang improvisasi tanpa dibebani tuntutan defensif yang terlalu ketat. Benturan antara filosofi Alonso dan ego para bintang sebenarnya sudah tercium sejak Piala Dunia antar klub pertengahan tahun lalu. Saat itu, Alonso secara terbuka mengkritik disiplin bertahan timnya. Kami harus bertahan dengan 11 pemain. Vini, Jude Bellingham, Mbappe harus ikut menekan.
Tegasnya, sebuah pesan yang tak semua pemain terima dengan lapang dada. Pada awalnya, terapi kejut ala Alonso sempat membuahkan hasil. Madrid memenangkan 10 dari 11 laga awal liga, termasuk kemenangan atas Barcelona dan sempat kokoh di puncak klasemen. Namun seiring waktu, gesekan di ruang ganti mulai terasa, terutama ketika beberapa figur penting merasa tidak nyaman dengan perubahan yang diterapkan. Akhirnya, ritme Madrid perlahan menghilang. Rentetan hasil buruk menghantui sepanjang November hingga Desember dengan hanya 3 kemenangan dari 9 laga di semua kompetisi. Posisi puncak liga pun lepas, beriringan dengan Barcelona yang justru mulai menemukan konsistensi. Sebuah penutup pahit bagi era singkat Xabi Alonso di Santiago Bernabeu. Kepergian Xabi Alonso dari Real Madrid bukan sekadar menutup masa jabatan singkatnya di Santiago Bernabeu, tetapi juga meninggalkan sebuah anomali statistik yang jarang muncul dalam sejarah klub. Pelatih asal Tolosa itu tercatat sebagai manajer pertama Real Madrid dalam 16 tahun terakhir yang memimpin lebih dari 30 pertandingan tanpa mempersembahkan satu pun trofi, sebuah catatan yang langsung menempatkannya dalam sorotan tajam. Fakta ini membawa ingatan publik kembali ke musim 2009-2010 ketika Manuel Pellegrini mengalami nasib serupa. Saat itu Pellegrini bahkan mengoleksi poin La Liga yang tergolong tinggi. Namun, ketiadaan gelar membuat manajemen Madrid tak ragu mengambil keputusan cepat untuk berpisah. Di Bernabeu, performa kompetitif tanpa trofi hampir selalu berujung pada akhir yang sama. Kondisi tersebut terasa semakin kontras mengingat identitas Real Madrid sebagai klub yang nyaris selalu menutup musim dengan setidaknya 1 gelar. Kepergian Alonso tanpa trofi menjadi cerminan inkonsistensi tim, khususnya pada paruh kedua musim, meski skuadnya dipenuhi pemain kelas dunia yang di atas kertas seharusnya mampu bersaing di semua ajang. Menariknya, jika dilihat dari kacamata statistik murni, performa Alonso sejatinya jauh dari kata buruk. Ia membukukan persentase kemenangan 70,6% di semua kompetisi, sejajar dengan nama legendaris seperti Erfurt dan hanya terpaut tipis dari Carlo Ancelotti. Catatan tersebut bahkan menempatkannya di 6 besar pelatih Real Madrid dengan rasio kemenangan terbaik sepanjang sejarah klub. Namun, di Real Madrid, angka kemenangan semata tak pernah menjadi jaminan. Sejarah klub menuntut trofi sebagai ukuran absolut keberhasilan. Ketika gelar tak kunjung hadir, seberapapun solid statistik yang dimiliki, masa jabatan seorang pelatih bisa berakhir kapan saja. Xabi Alonso pun menjadi pengingat terbaru bahwa di Santiago Bernabeu, hasil akhir selalu menjadi segalanya. Peran Xabi Alonso akan dilanjutkan oleh Alvaro Arbeloa, pelatih tim cadangan Real Madrid atau Castilla. Arbeloa, mantan pemain Los Blancos, baru sekitar setengah musim memimpin Castilla. Meski demikian, keterlibatannya dalam pembinaan usia muda Madrid sudah berjalan sejak 2020, membuat namanya memiliki bobot tersendiri di mata para petinggi klub. Status Arbeloa di Santiago Bernabeu pun bukan sekadar ban serep atau pelatih interim. Dalam pengumuman resmi klub, Madrid menegaskan bahwa pria berusia 42 tahun itu ditunjuk sebagai pelatih kepala tim utama. Tidak ada embel-embel sementara, sebuah sinyal kuat tentang kepercayaan penuh manajemen. Absennya pernyataan soal pencarian manajer lain semakin menguatkan indikasi bahwa Arbeloa adalah pengganti permanen Alonso. Keputusan ini sejatinya tidak mengejutkan, mengingat namanya sudah masuk radar manajemen sebagai kandidat serius sejak kepergian Carlo Ancelotti pada musim panas lalu. Para petinggi Real Madrid memang menaruh respek besar pada sosok Arbeloa. Ia dinilai memiliki profil yang tepat untuk meredam dinamika ruang ganti yang sempat bergejolak di era sebelumnya, sekaligus memahami betul kultur dan tuntutan klub.